pintu cepat. Ada benda putih ke belakang tuh, Kak. Pada suatu malam, seorang pria bersama temannya sedang menempuh perjalanan menuju sebuah lokasi dengan bantuan Google Maps. Namun, di tengah perjalanan motor yang mereka kendarai tiba-tiba mogok tepat di depan area pemakaman umum. Saat berusaha menyalakan kembali motornya, tiba-tiba terdengar suara aneh yang membuat suasana semakin mencekam. Atuh buru maju, Cok. Modar anjing motornya bisa starter. Hah? Siapa? Anjing TPU sia. Astagfirullahaladzim. Cek aing ge naon? Make Google Map, make Google Map bisa anjing. Astagfirullahaladzim. Ini di mana anjing? Geus masalah jalan sabaraha kali. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh, Cok? Cacang, aja, Ceng. Hah? Saya suara bini bawa suara. Bulu itu cowok, bulu. Ayo suara saya. Lalu bangkong aing hirup lah tolong. Bulu anjing, cowok bangsat. Hirup siang lo ya. Hah? Hirup astagfirullahalazim. Cur. Parah sih astagfirullahalazim. Di mana ya? Jika diperhatikan dalam rekaman, suara itu terdengar jelas menyerupai tangisan seorang wanita, seolah-olah sedang merintih kesakitan. Temannya yang semula hanya berniat merekam kejadian tersebut tak mampu menahan rasa takut hingga panik dan berlari menjauh. Anehnya, tak lama setelah itu motor mereka tiba-tiba menyala kembali, sehingga keduanya segera meninggalkan lokasi dengan rasa cemas bercampur ketakutan. Hah? Saya suara bini bawa suara. Seorang pria dengan penuh keberanian memutuskan untuk mendatangi sebuah makam baru yang belum genap 2 minggu. Makam tersebut merupakan peristirahatan terakhir seorang remaja yang meninggal dengan cara tragis. Tujuan pria ini sederhana, ia ingin membuktikan sendiri mitos yang beredar bahwa arwah yang pergi tidak wajar kerap kali tidak tenang. Namun tanpa diduga, perjalanan itu justru berujung pada pengalaman yang jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Perhatikan rekaman berikut. Di sini 2 minggu yang lalu ada makam yang baru nih. Umurnya masih 2 mingguan. Dan katanya sih makam tersebut adalah makam anak SMA yang menghabisi nyawanya sendiri, men. Itu pun sama effortnya tinggi juga nih. Orang-orang yang berani menghabisi dirinya sendiri, nyalinya udah bukan main-main, coy. Ya, yang pertama, nyalinya cukup lumayan besar, bisikan setannya pun juga cukup kuat, ya kan, seperti itu. Jadi kita tidak bisa iman ya, sampai gitu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dari balik semak-semak terlihat kemunculan sosok misterius menyerupai pocong dengan wajah legam yang menatap ke arah pria tersebut. Pemandangan itu sontak membuatnya panik hingga akhirnya ia memilih berlari meninggalkan lokasi dengan rasa takut yang tak terbendung. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sebuah video yang diunggah ke TikTok memperlihatkan peristiwa pencurian sepeda di sebuah lingkungan warga. Awalnya, seorang maling berhasil membawa kabur sepeda milik tetangga. Namun beruntung ada kamera CCTV yang terpasang menghadap langsung ke lokasi kejadian. Saat diperiksa ulang, rekaman tersebut justru menampilkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada sekadar pencurian. Perhatikan videonya.
Dalam tayangan itu terlihat sosok putih misterius yang bentuknya menyerupai kuntilanak. Penampakan tersebut tampak bergerak melayang dan hanya muncul dalam waktu singkat sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Pemilik CCTV mengonfirmasi bahwa pelaku pencurian berhasil ditangkap. Namun perhatian warga kini justru tertuju pada sosok putih dalam rekaman. Pertanyaannya, apakah benar itu adalah penampakan kuntilanak atau sesuatu yang lain? Coba beri pendapat kalian di kolom komentar. Dalam rekaman kali ini memperlihatkan sepasang suami istri yang dikabarkan sering mengalami peristiwa-peristiwa tidak wajar di dalam rumah mereka. Untuk memperoleh bukti yang lebih jelas, pasangan ini mencoba melakukan pengamatan dengan menggunakan kamera termal pada sebuah ruangan yang diketahui paling sering menjadi lokasi terjadinya fenomena tersebut. Hasil perekaman menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Coba kalian simak videonya. Who is it that keeps bothering me? Who is it? Do this anymore. Who is it? Jika diperhatikan secara saksama, tampak jelas kemunculan sepasang tangan misterius yang tiba-tiba meraih pundak sang istri. Menariknya, wanita tersebut mengaku hanya merasakan sentuhan tersebut, namun tidak melihat wujud tangan itu secara langsung dengan mata telanjang. Beberapa saat kemudian, tangan yang terlihat memiliki kuku panjang berwarna gelap itu bergerak ke arah wajah hingga menyentuh mulutnya. Hal tersebut membuat sang istri sontak berteriak dan menunjukkan reaksi ketakutan yang sangat nyata. Menurut pendapat Anda, apakah fenomena ini merupakan bukti keberadaan makhluk gaib atau video ini hanyalah rekayasa? Video berikut berasal dari salah satu pengguna TikTok. Menurut penuturan pemilik akun, peristiwa ini terjadi pada tahun 2022. Saat itu, sekitar pukul 8 malam, mereka tengah merekam salah satu anggota tim yang sedang berlatih untuk persiapan kompetisi. Namun, tanpa disadari, sebuah kejadian janggal terekam dalam video tersebut. Perhatikan videonya. Jika diperhatikan dengan saksama, pada bagian lantai 2 terlihat jelas penampakan berupa bayangan hitam yang melintas. Anehnya, tidak seorang pun dari mereka yang berada di lokasi menyadari keberadaan sosok tersebut pada saat kejadian. Disebutkan pula bahwa pada malam itu hanya ada para penari dan pelatih di area tersebut, sementara lantai 2 dipastikan dalam keadaan kosong. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah benar yang terekam itu merupakan penampakan makhluk gaib atau sesuatu yang lain? Bagaimana menurut kalian? Sebuah kamera keamanan merekam kejadian mengejutkan di dalam kamar seorang wanita yang sedang beraktivitas seperti biasanya. Pada awal rekaman, tidak terlihat ada hal yang aneh, hingga tiba-tiba sesuatu muncul di dekat lemari. Coba kalian perhatikan videonya. 卧室中
saat wanita itu berjalan menuju tempat tidurnya untuk mengambil sesuatu. Tampak jelas sebuah bayangan gelap muncul di dekat lemari dan terekam oleh kamera. Banyak penonton meyakini bahwa itu adalah penampakan makhluk supranatural. Sementara sebagian lain berpendapat kemungkinan besar video ini hanyalah hasil manipulasi untuk menarik perhatian. Ma, buka pintu cepat. Ada benda putih ke belakang tuh, Ma. Tolong, Ma. Ma, cepat buka pintu. Orang janji pergi sekolah esok, Ma. Sebuah rekaman CCTV kembali menghebohkan warganet setelah memperlihatkan sesuatu yang janggal. Dalam video itu terlihat sebuah lahan kosong dengan sebuah mobil truk terparkir di area tersebut. Namun tiba-tiba muncul sosok misterius yang melintas dan membuat banyak orang merinding. Coba kalian simak baik-baik rekamannya. Jika diperhatikan, tampak jelas sosok berbusana putih dengan rambut panjang yang sekilas menyerupai kuntilanak. Cara berjalan sosok itu pun terlihat janggal dan berbeda dari manusia pada umumnya. Hal inilah yang membuat banyak orang berpendapat bahwa penampakan tersebut benar-benar sosok kuntilanak. Namun tentu saja, masih banyak yang meragukan dan menganggapnya sebagai rekayasa kamera. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar penampakan atau hanya kebetulan semata? Kali ini, seorang pria telah mendapat adanya penampakan saat dia sedang berada di luar rumah. Saat itu, dia langsung membuka ponsel dan mencoba merekam penampakan tersebut. Penampakan itu pun berhasil terekam oleh kameranya. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, dia merekam adanya penampakan merah yang seperti melayang. Pria itu pun tidak tahu penampakan apa itu sebenarnya. Jika dilihat penampakan itu seperti berambut panjang mirip kuntilanak dan sosok itu terlihat seperti melayang. Nah, dari video tersebut, bagaimana menurut kalian? Rekaman ini diambil di sebuah lokasi pemandian yang berada di Goa Sri Bolong, Cilacap, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal angker dan sering dijadikan lokasi ritual oleh berbagai kalangan. Dalam rekaman, terlihat jelas banyak pakaian dalam berserakan di sekitar goa. Menurut cerita warga, setelah mandi atau melakukan ritual di ujung pemandian, orang-orang akan membuang pakaian dalam mereka di lokasi tersebut. Jumlahnya cukup banyak, baik milik pria maupun wanita, bercampur dengan sesajen yang juga diletakkan di sana. Ya, jadi teman-teman, sekarang gue berada di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Di sini gue berada di daerah Goa Sri Bolong, dan di sini terdapat sebuah kancut sempak beserta daleman yang berserakan di bagian sini. Katanya sih setelah dia mandi atau menggelar ritual di bagian ujung sana, dia itu membuang dalemannya di bagian sini. Ya, jadi banyaknya benda-benda daleman di sini. Pria dan wanita ada berserakan di lokasi ini, teman-teman ya. Jadi pemandian ini katanya sudah cukup lama, bahkan ada salah satu pejabat yang sekarang menduduki jabatan yang lumayan tinggi di parlemen. Katanya dia pernah mandi di lokasi ini, cuman gue nggak bisa nyebutin namanya siapa, teman-teman ya. Intinya banyak para kalangan-kalangan artis melakukan ritualnya di lokasi ini. Ya, setelah dia mandi di kawasan situ, kemudian dalemannya itu dibuang ke bagian tempat tadi yang ada di bagian sana. Coba gue masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalemannya tuh banyak sekali, sesajen-sesajen. Ada, ini baru ya teman-teman ya. Dan itu tempat pemandiannya di bagian situ tuh. Wow. Ya, gue gak tahu entah tujuannya apa. Yang jelas mereka melakukan ritual di lokasi ini.
Ya, jadi ini adalah sebuah goa Sri Bolong yang berada di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Aku nggak tahu tujuannya ketika kita sudah melakukan ritual seperti itu, dampak yang kita dapatkan itu apa teman-teman ya. Yang pasti tempat ini benar-benar epik dan bakal menjadi tempat petualangan kita pada malam hari nanti. Gokil sih. Seperti yang kita lihat, suasananya benar-benar ganjil. Di sekitar goa yang sunyi itu terhampar pakaian dalam dan sesajen baru, seolah baru saja digunakan dalam ritual tertentu. Beberapa pejabat hingga kalangan artis pernah datang ke lokasi ini untuk melakukan ritual serupa, meski identitas mereka tidak pernah diungkapkan. Bagi sebagian orang, tujuan ritual ini masih menjadi misteri. Tidak jelas manfaat atau dampak apa yang sebenarnya mereka cari dari praktik tersebut. Namun, suasana goa yang gelap dan penuh tanda-tanda ritual membuat tempat ini terasa semakin mencekam, terutama jika dijelajahi pada malam hari. Pertanyaannya, benarkah goa Sri Bolong ini angker? Atau hanya sekedar mitos yang diwariskan dari cerita ke cerita? Yang jelas, suasana di dalamnya cukup menyeramkan untuk membuat siapa saja merinding. Dalam video kali ini, terlihat sebuah rekaman dari seorang pria yang tengah melakukan eksplorasi di sebuah area hutan. Saat menelusuri lokasi tersebut, ia tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu sosok misterius yang tampak sedang melaksanakan ritual aneh. Momen itu terlihat begitu janggal karena ritual yang dilakukan tidak seperti biasanya. Sosok tersebut terlihat duduk, lalu tiba-tiba kepalanya perlahan terlepas dari tubuhnya. Coba kalian perhatikan videonya. Oh my god, oh my god. Kita coba. Terbang. Oh my god. Sok, channel, like, badannya ditinggal. Jika dilihat lebih jelas, sosok itu tampak duduk tenang sambil menjalankan ritual, hingga pada akhirnya kepalanya terlepas dan melayang naik ke atas. Menurut keterangan dalam video, ritual tersebut dikaitkan dengan kuyang, makhluk mistis yang dipercaya kepalanya bisa terpisah dari tubuhnya. Namun, mengingat video ini diunggah di platform YouTube, kebenaran rekaman tersebut masih sulit dipastikan. Bisa jadi hal itu memang sebuah ritual mistis atau sekedar konten hiburan yang dibuat untuk menarik perhatian. Meski begitu, apa yang terekam jelas tetap menghadirkan nuansa menyeramkan. Oh my god, oh my god. Kita coba. Terbang. Oh my god. Sok, channel, like, badannya ditinggal. Sebuah rekaman CCTV di sebuah pabrik, tepatnya di area penyimpanan barang, menjadi sorotan setelah diklaim berhasil merekam kemunculan sosok putih misterius yang disebut-sebut menyerupai pocong. Coba kalian perhatikan videonya. Mana? Di penyimpanan tadi mana? Nah, lihat yang ada itu. Itu depan 6. Itu dia. Itu 1852. Ya itu. Dalam tayangan tersebut terlihat cukup jelas sosok putih aneh yang tiba-tiba muncul dan bergerak dengan cara melompat-lompat, mirip seperti ciri khas pocong. Tidak lama kemudian, sosok itu mendadak menghilang begitu saja. Disebutkan bahwa rekaman ini terjadi sekitar pukul 12 malam ketika beberapa karyawan masih berada di lokasi untuk bekerja lembur. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah sosok itu benar-benar penampakan pocong atau hanya ulah seseorang yang sengaja melakukan prank untuk menakut-nakuti rekan kerjanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini penampakan asli atau sekedar rekayasa?
Nah itulah 5 penampakan hantu dan kejadian paling misterius yang terekam kamera. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share. Two.